Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Penonton, pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Pak Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewujudan, keberkahan. Senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang malas ibadah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk rajin beribadah. Lalu juga kami mohonkan pada Allah diberi rezeki yang halal dan baik nyata dari segala penjuru dan dimudahkan semua ikhtiarnya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, mohon izin kali ini saya buat konten yaitu banyaknya pemberitaan mengenai adanya makam-makam palsu. Semula saya dimintai teman saya suruh buat konten tentang makam-makam palsu. Setelah saya cek di medsos ternyata banyak memang adanya makam-makam palsu. Sebagai orang yang awam seperti aku ini, kadang-kadang ya bertanya, loh makam kok dipalsukan itu maksudnya gimana kan gitu. Secara umum mungkin makam itu adalah tempat ketika orang sudah wafat dikuburkan di situ di tanda itu makam. Sebenarnya apa sih kok sampai ada maksud makam dipalsukan, tujuannya apa? Secara umum kalau di kampung-kampung sana kan makam, kemudian setelah dibuat menguburkan jenazah, kemudian berapa tahun diganti dengan makom dengan jenazah yang lain kan begitu. Wong jasad ini kan setelah ditinggal roh kan akhirnya busuk, kalau nggak dimakamkan kan juga jadi wabah penyakit, bau nggak enak sehingga dimakamkan di situ. Nah ini kok banyak makam dipalsukan. Istilahnya makam dipalsukan itu ya bagaimana maksudnya? Dan kira-kira apa tujuannya? Mungkin secara dohir, secara manusia sudah banyak dilihat dan bahkan juga banyak yang dibongkar oleh masa setempat yang mana diduga di situ ada makam palsu. Lagi-lagi mohon izin kami ingin menguak sisi goibnya. Wong makam yo makam, kuburan yo kuburan, kok sampai dipasukan beda sesuatu di situ kan. Makanya mohon izin mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu itu sebenarnya apa dan tujuannya apa, terpengaruhnya apa buat kita orang yang manusia yang masih hidup di dunia ini. Kali ini saya ditemani mediator kami Mas Ahmad. Ahmad siapa namanya? Cemet. Sarkup. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Sarkup juga dulu. Ngomong-ngomong, Sarkup itu sarjana kuburan ya? Nggih. Sarjana kuburan baru tahu kamu kan? Iya, tahu tuh. Tahu. Kok sampai diberi titel sama Ki Entong Sarkup apa maksudnya? Karena dulu sering mendatangi tempat-tempat itu. Tempat itu apa? Sunan yang di Semarang itu, Pak. Iya. Pernah lagi di Semarang, pernah? Sunan. Pernah. Warnanya hijau kuning gitu. Lakonnya Batuna itu ziarah ke Sunan di Semarang. Datangi kuburan-kuburan itu ya. Iya. Sarjana kuburan. Maksudmu apa gitu gitu. Dulu ngalap barokah. Oh, ngalap barokah itu minimal itu ya. Nah, ini Mas Ahmad ternyata aku dikasih tahu teman saya adanya makom-makom palsu. Setelah saya cek di medsos banyak ternyata. Ada yang dibongkar itu. Bahkan kadang-kadang ya lucu. Tiba-tiba sore ini nggak ada apa-apa. Paginya ada makom itu. Dikasih nama siapa gitu. Nah, ini maksudnya apa? Padahal pelakunya kalau waktu itu pelakunya ya orang-orang seperti orang beragama juga. Kita cek ya goibnya ya. Mudah diterima ya. Mudah-mudahan ada goib yang tahu, namanya mesti ada sesuatu kan. Ada sesuatu yang orang awam seperti kita nggak paham, makanya kita lihat sisi goibnya. Apa itu maksudnya ada makom-makom palsu itu? Diterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingin tahu tentang adanya makom-makom palsu di Nusantara ini ya Allah, yang akhir-akhir ini banyak terkuak dan terbongkar semua. Itu maksudnya apa, tujuannya apa, dan pengaruhnya apa buat kami yang hidup di Nusantara ini. Ya Allah, saya mohon dihadirkan kalau dia yang makhluk yang muslim saja ya Allah.
dengan harapan keterangannya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu tentang keberadaan makom-makom palsu yang ada di Nusantara ini. Saya mohon datang ke sini, ketarik ke tangan saya masuk ke tubuh mediator ini. Dengan keilmuan yang Anda punya, yang mengganggu, yang menyusup atau menyerupai itu otomatis ditendang, dilempar, sehingga yang masuk betul-betul Anda yang diizinkan untuk bercerita tentang keberadaan makom-makom palsu di Indonesia, Nusantara ini. Saya mohon tarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bukan yang asli, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Berapun lapisan kita putus, bongkar semua. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Kasih pedang. Waalaikumsalam. Mohon bicara. maaf, saya izin membersihkan yang ada di atas ini. Silakan dibersihkan semua. Terima kasih atas bantuannya. Ya, semua yang mengikuti saya. Juga dibentengi tempat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. So, otomatis dan apa itu maksud wujud nyata. Wallah bentengnya kuat. Sallallahu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit membantu. Terima kasih ya, sama-sama membantu kan gitu. Dibersihkan tubuh ini sekarang kalau menyusup, yang ganggu suara. Ya, silakan. Yang mengganggu koneknya mulut ini jangan sampai nanti salah-salah apa yang disampaikan, biar mudah bicaranya nyambung konek. Sudah. Waalaikumsalam. Seperti biasa, kalau tamu bentuk goib akan kami suguhi. Mas suguhi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan, minuman, makanan, apapun lengkap, hadir depannya pun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu. Ya, saya minum kopi saja. Kopi saja, nggak merokok? Nanti. Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, selamat datang ke tempat saya. Mohon maaf. Ya. Ada golongan apa? Saya berasal dari golongan jin. Dari mana? Ya, tempat asal saya di wilayah sebelah timur, jauh dari tempat ini. Jauh timur, timur Jawa ini. Ujung timur sana. Tengah. Terus berapa usia Anda? Masih muda. Berapa tahun? Sekitar kurang lebih 700-an tahun. Panggil Mas ya, masih muda. Silakan. Ya. Punya nama siapa? Panggil Mas saja. Mas? Ya. Kenapa disebut nama? Punya nama? Punya. Sebut nama siapa? Ya. Mas Entong atau siapa gitu loh? Siapa? Bagus. Mas Bagus. Waalaikumsalam Bagus. Ganteng, alus juga sampean terus gitu ya. Dia punya istri belum Mas Bagus? Sudah. Masih muda, dia punya istri gimana Mas Bagus? Ya. Kalau dari golongan jin yang sudah Muslim itu juga diperbolehkan menikah karena dari istri-istrinya itu juga mendukung suaminya dalam rangka berjuang gitu. Dan juga beribadah taat pada Allah. Alhamdulillah. Berapa istrinya Mas Bagus? Baru satu. Maunya berapa? Ya satu saja cukup. Itu orang itu maunya 10 itu. Tuh loh, yang duduk sadar tuh loh. Ya jangan banyak-banyak. Nanti kalau rewel semuanya susah suaminya. Mas Bagus minum dulu Mas Bagus. Kopi, merokok Mas Bagus. Bismillah. Alhamdulillah. Dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur kalau begitu sampean kelihatannya ya. Timur lagi. Daerah barat. Dibilang timur tadi. Ya benar kalau ngomong. Bukan.
Ya, saya salah ngomong. Hmm. Berasal Pulau Jawa. Di tengah, tapi agak ke sana. Oh, tengah agak ke barat. Yang banyak orang-orang belajar itu. Ya. Oh, banyak manusia belajar itu di situ, dari situ. Alhamdulillah. Mas Bagus, bisa cerita keislaman sampean kayak apa ceritanya? Ya. Keislaman dari golongan jin seperti saya ini. Itu atas daripada pimpinan-pimpinan saya yang sengaja dipanggil dari penguasa alam gaib untuk disempurnakan, disatukan. Dan dari jajaran-jajaran dari pemimpin-pemimpin itu tadi diajak semuanya pasukan-pasukan yang mau bergabung, mau Islam disempurnakan, ikut raja di alam gaib. Oh, berarti sama-sama oleh penguasa kamu gitu. Berarti kamu ikut penguasamu sebagai apa jabatanmu di sana? Rakyat biasa kah atau penguasa tertentu? Ya, kalau saya berkelompok berjuangnya, tidak punya jabatan. Tuh. Gini Mas Bagus, kamu tahu kan di Nusantara ini manusia, aku sekarang hidup. Kalau sudah keluar roh saya mati jadi mayat kan? Ayo dimakamkan, dikubur misalnya itu loh. Nah kan gitu. Kalau saya lihat biasanya dikubur sekian tahun akan hancur, tulangnya hilang, diganti dengan jenazah yang lain gitu kan. Nah di atas tempat kuburan manusia itu diberi tanda semacam patok atau batu nisan. Nah kan gitu. Kalau orang-orang yang kadang habis, tapi ini banyak berita dan itu ternyata banyak kuburan palsu, makam-makam palsu. Nah, itu saya ingin tahu, itu sebenarnya benar nggak kejadiannya, terus tujuannya apa? Aku mau padahal dengan izin beliau, Mas Bagus yang datang ke sini untuk bercerita. Mesti ada tahu kan begitu kan? Boleh bercerita masalah itu jadi masalah, silakan. Ya, boleh. Tapi ada beberapa hal yang memang masih tutup, dirahasiakan. Nah, yang Anda boleh ceritakan aja. Ya, memang benar adanya makam-makam yang dibongkar itu tidak ada di dalamnya, dalam jasadnya. Tidak ada entah itu tulang yang sudah pernah dihuni dari jasad manusia. Karena dari makam-makam yang saat ini ditemukan banyak dari kalangan manusia. Bukan hanya di daerah yang sana saya bertugas, tengah, di timur bahkan juga ada. Dan memang daripada makam-makam yang saat ini dibongkar, memang tujuannya sangat banyak. Dari golongan-golongan di kami ini masuk dan mempengaruhi jasad manusia untuk membenarkan daripada memang itu bukan daripada manusia yang pernah hidup dan dikubur di dalam wilayah itu, di tempat itu. Bahkan makam-makam yang sudah terbongkar itu juga ada yang sudah fasilitasnya itu sudah lengkap semuanya. Dan berjejer-jejer keluarga-keluarga itu tidak ada jasad manusianya sama sekali. Karena dari keterangan-keterangan yang menganggap dulu pernah ada makam-makam seorang yang pernah terkenal terdahulu, entah itu wali, entah itu seorang keturunan raja. Memang benar adanya, tapi tersebar sangat banyak. Manusia memilih dan memilahnya itu harus manusia yang mempunyai kedudukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui memang banyak manusia yang menganggap tempat itu sebuah tempat kuburnya para wali, kuburnya para raja, kuburnya para ningrat terdahulu, pejuang terdahulu. Sedikit yang benar. Tuh. Dari apa yang Mas Bagus sampaikan tadi, memang kenyataannya adanya makam-makam yang di dalamnya justru malah nggak ada jenazah, itu betul ada kalau begitu. Ya. Terus kemudian situ banyak orang mengira bahwa itu adalah makam waliullah, makam raja, padahal itu malah kosong kalau begitu. Iya. Kalau manusia itu jernih di dalam akal dan hatinya, langsung saja dibongkar saja itu. Toh ini tadi Mas Bagus mengatakan
ada memang makom-makom waliullah, makom-makom raja tersebar di mana-mana, dan yang bisa mendeteksi hanya orang yang punya kesuci Allah gitu. Betul. Maksudnya apa maksudnya? Coba ceritakan. Ya. Di dalam manusia yang punya kedudukan di sisi Allah. Manusia itu terbuka mata rohaninya. Beliau bisa melihat gaib secara gamblang. Di mana yang asli dulu pernah dikuburkan jasadnya maupun mokso. Ada juga orang-orang terdahulu yang mokso. Beliau tidak meninggalkan sebuah peninggalan yang diketahui daripada manusia. Jadi memang ada sosok manusia yang punya kedudukan di sisi Allah yang bisa melihat bahwa ini betul-betul makom orang ini makom ini, orang ini mokso, ada itu ya? Ya. Dan ada manusianya, dalangnya yang menunjuk tempat itu sebuah tempat dari leluhur-leluhurnya, ratusan bahkan sampai ribuan kalau bisa ditelusuri makam-makam yang dibuat manusia itu. Jadi ada orang yang punya kedudukan si Allah dia bisa melihat ini makam siapa yang benar gitu ya? Yang benar itu. Tapi ada orang yang membuat apa tadi? Makam-makam palsu. Menunjuk tempat. Karena tempat itu tempat dikuburnya orang-orang terdahulu maupun leluhur-leluhurnya terdahulu yang mempunyai dulu jabatan di masa lampau. Padahal itu hanya dia yang mereka-reka sendiri, mendeskripsikan itu sendiri sebagai tempat yang harus dibangun dengan megah dan orang datang ke tempat situ. Ini terlepas dari manusia yang punya kedudukan si Allah tadi yang bisa melihat kebenaran yang ada, ya, bahwa ini makom si A, si B itu memang ada dengan mata rohani yang benar. Terlepas dari itu, tadi ada mengatakan ada sosok manusia yang mengarang atau membuat cerita makam-makam palsu gitu kan. Nah, dengan cara apa dia kok bisa melihat bahwa ini seolah-olah lah, walaupun hanya ngarang, berarti kan dia punya sesuatu keilmuan tertentu, boleh cerita? Memang manusia itu bukan manusia sembarangan, di mana dia dihormati di kalangan masyarakat. Dan kenapa dia bisa menunjuk sebuah tempat itu? Sebuah tempat yang dulu dikuburnya orang-orang terdahulu yang punya jabatan, karena ada yang mengarahkan dan dia juga bisa melihat seolah-olah bisa menerawang tempat itu, tempat terdahulu, tempat dikuburnya seorang-orang leluhurnya terdahulu, orang-orang yang bisa dianggap seorang ulama terdahulu. Berarti dia punya keterawangan kalau begitu. Dan juga bisikan. Terus yang membantu dia menerawang bahwa ini kuburan si A, si B. Terus yang membisikkan bahwa ini si B itu golongan apa itu? Ya, golongan yang berlawanan daripada saya. Golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya menyebutkan. Karena banyak dari kalangan manusia yang tidak percaya malah mempercayai manusia yang dianggap dihormati di kalangan masyarakat. Nah, Mas sudah menceritakan bahwa adanya makam-makam yang palsu ini karena efek seorang itu dipengaruhi oleh iblis dengan membantu masa terawangan dan pendengaran begitu kan? Terus banyak orang yang percaya mengikuti. Berarti kira-kira orang yang percaya mengikuti ini juga dalam tubuhnya banyak apanya itu gitu? Ya, kurang lebih sama seperti orang yang mengarahkan. Karena kenapa dia bisa dipercaya dari kalangan masyarakat? Karena orang itu juga mempunyai sebuah ajaran. Di mana ajaran itu kalau orang tidak pernah sampai masuk di hati, memilih dan memilah dari ajaran itu, daripada efek yang ditimbulkan, pasti akan terjerumus juga. Ini yang kamu sebutkan, yang kamu bilang tokoh itu adalah sosok ini, tak bayangkan ini? Betul ya. Kalau nggak salah secara sehat pernah adu argumen sama beliau kalau nggak salah? Ya, melawan. Ya dulu ya, namanya anak kecil kok seperti itu gitu kan. Ada yang pernah istilahnya, tapi dia kabur, lari kan waktu itu kan. Ya, ketika orang itu yang kamu bayangkan menunjuk sebuah tempat, dia juga membawa daripada murid-muridnya untuk
Ya, supaya diyakinkan itu sebuah tempat yang dulu leluhurnya pernah hidup dan dikuburkan di situ. Oh. Jadi benar kiranya adanya makom-makom palsu, makom-makom yang tawan palsu itu memang ada begitu ya. Kemudian sok orang itu yang menyebut bahwa ini makom si A si B itu dia dibantu oleh golongan bertanduk lewat terawangan sama apa namanya bisikan itu. Ya. Atau lewat mimpi, lewat ilham begitu. Karena dia juga menyebarkan ajaran di mana ajaran itu bercabang-cabang, tidak satu. Gitu. Oh ini minum Mas Gus. Minum dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi benar kiranya apa yang saya baca di medsos atau yang diberi teman saya itu adanya makom-makom itu betul ternyata ada begitu ya. Ya. Dan memang banyak dibongkar oleh masyarakat. Oh ini Mas. Terlepas dari semua itu, aku yakin kita manusia kan masih punya tujuan tertentu kan. Nah, dari sosok manusianya yang menyebutkan, aku yakin dia masih benar karena dibantu terawangan, ya, dibantu oleh iblis dengan terawangan sama dikasih ilham sama kelompok-kelompok itu bahwa ini suatu makom seseorang yang punya nama atau terhormat waktu itulah. Nah, ini dari segi manusianya. Tujuannya apa dia kok mencari makom-makom untuk itu? Untuk manusia dulu ya. Webnya nanti. Apa tujuannya mereka sehingga buat makom seperti itu? Bercerita. Ya. Tujuannya yaitu mengukuhkan dirinya supaya dianggap orang yang penting di dalam Nusantara ini. Karena di dalam rancangan itu dia ketika ada makam-makam dari leluhurnya terdahulu dan dianggap daripada kalangan masyarakat, otomatis orang yang mengikuti, orang yang banyak menghormati dirinya, pasti dia ini adalah seorang keturunan yang tersambung sampai ke atas, sampai yang dianggap makam-makam dari leluhurnya itu, untuk mengukuhkan dirinya supaya diyakini, dihormati di Nusantara ini. Nah, untuk mengukuhkan dirinya supaya dianggaplah sebagai keturunan, begitu. Oh. Jadi salah satu tujuan segi manusianya untuk memperkokoh agar dia dipercaya bahwa dia diakui sebagai orang mulia di Nusantara begitu. Ya, seorang keturunan. Keturunan tersambung sampai Rasulullah begitu diantaranya. Ya, dia kan sudah mencari-cari silsilah yang tersambung daripada Rasulullah. Dan ketika ya memang tidak tersambung, dia mereka sendiri. Cari makam-makam daripada keturunan Rasulullah dan dia menunjuk sebuah tempat di mana tempat itu keturunan Rasulullah dan dia menyambungkan kepada dia, otomatis tersambung. Itu atas reka-rekaan dia sendiri. Mereka sendiri agar posisinya diakui oleh manusia begitu. Itu dari tujuan bantu manusianya ya. Jadi ingin diakui keberadaan dia dengan bukti makom-makom ini gitu. Dan itu makom-makom palsu begitu ya. Di manusia. Terus itu segi manusianya. Terus secara sisi goibnya. Nah, sampai segitu itu kira untuk goib kan mesti punya tujuan juga. Karena aku pernah mendengar bahwa iblis itu tujuannya mengganggu manusia kan begitu. Nah, tujuannya iblis apa itu? Seperti itu. Ya. Tujuan daripada golongan iblis yang membantu manusia itu yaitu menggoyahkan akidah keimanan daripada manusia. Kalau orang yang benar-benar akidah dan imannya Islam itu sudah benar, pasti dia hanya berkunjung saja, bukan meminta ke tempat itu. Orang-orang yang berbondong-bondong datang setiap pagi, siang, malam, hanya nafsu yang timbul dalam kepalanya, bukan untuk ya sekedar untuk mencari sejarah saja. Itu juga diperbolehkan. Kalau untuk menginginkan hajatnya terkabul, keinginannya terkabul, itu kan melenceng daripada agama syariat Islam. Jadi iblis pun juga punya tujuan gitu ya. Ya, ketika sudah tergoyah dan manusianya itu mengelilingi daripada Nusantara, di mana makam-makam itu yang dianggap orang mulia terdahulu, otomatis juga akan dari golongan iblis-iblis daripada dia kan juga mempunyai amalan ketika mendatangi tempat itu. Itu membantu dirinya, membantu dalam hajatnya dan menggoyahkan semuanya, keimanannya, akidahnya, dan juga nanti di kehidupannya kelak juga. Oh gitu. Jadi iblis pun punya tujuan dengan adanya makam-makam palsu ini itu untuk menggoyahkan akidah seorang begitu.
Ya minimal datang ke makom itu yang dianggap orang mulia untuk sebagai apa? Ya, pengen hajatnya terkabul. Loh, emang bisa? Ya, memang ada. Ya ketika akidahnya sudah tergoyah, imannya sudah tergoyah. Iblis kan sudah memohon pada Allah untuk mengganggu manusia. Dan ketika manusia itu sudah mempercayai tempat itu, golongan iblis lah yang berhasil menggoda dan menjadi mempengaruhi manusia itu, mengabulkan keinginan-keinginannya satu demi satu. Oh gitu. Boleh saya ulang dari keterangan Mas Bagus tadi, tujuannya untuk manusia yang membuat makom-makom palsu itu, sisi manusianya adalah untuk mengokohkan agar dirinya diakui di Nusantara begitu ya, agar seolah dia tersambung sampai sana dan diakui posisi di Nusantara begitu orang-orang ini. Iya. Nah, kemudian untuk iblis itu tujuannya adalah menggoyahkan akidah seseorang dengan cara datang ke situ untuk mencari sesuatu biar terkabul ke dunia begitu. Ya, memang banyak manusia yang datang. Dia saja kalau saya melihat dari sisi gaib, kalau gaib kan bisa melihat manusia. Manusia saja tidak sholat, sering mabuk-mabukan, judi, datang ke tempat itu. Ya bisa dilihat saja, judi itu kan dilarang daripada Allah dan juga syariat Islam. Ya bisa dilihat itu yang membantu, pasti golongan yang lain, bukan Allah yang membantu. Gitu. Jadi maaf nih, nggak taat pada Allah, suka maksiat, datang ke situ minta dikabulkan hajatnya gitu ya. Ya enak saja manusia seperti otomatis itu. Yang bantu golongan iblis begitu. Allahu Akbar. Gini, dari dialog dari awal sampai tadi Mas Bagus, jelas memang adanya berita, adanya banyak makom palsu itu memang fakta ada di manusia ya. Nah, dan itu ada seseorang yang mempeloporinya. Nah, tujuan dari segi manusianya adalah agar orang tersebut diakui keberadaannya di Nusantara ini seolah dia tersambung sampai sana begitu. Iya. Dia kadang-kadang membuat makom-makom palsu seolah dia punya silsilah nasab tersambung begitu. Ya. Bukan hanya orang itu saja. Sebentar, iya. Terus yang bentuk goibnya iblis yang membisi orang untuk membuat makom palsu itu untuk menggoda manusia agar tergoyah akidahnya begitu. Dengan cara datang situ ziarah kemudian minta-minta begitu ya. Nah, ini dari segitu ini sedikit menyelenceng. Tubuh yang kemasuki itu pernah nggak? Tubuh yang kemasuki itu loh, coba dilihat. Ada bekasnya nggak dia datang ke tempat seperti itu? Kaki. Di kaki masih ada bekasnya. Ada. Suka-suka ziarah-ziarah begitu. Minta-minta dulu. Ya, banyak sekali permintaannya manusia ini. Tapi sekarang ada tobat dia kan. Ya untung saja. Ya untung saja. Jangan kamu, ya tidaknya anak ini maupun teman-teman yang ada di sini. Semua. Untuk diulangi, untuk ya tidak boleh itu. Ya siap. Minum dulu Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Orang yang kamu bayangkan itu, dia itu kan juga punya kerabat, punya teman-teman yang lain, juga disebar juga, sebar timur sampai ke pelosok-pelosok. Sama strateginya juga ada hubungannya dengan orang itu dan mendeskripsikan, menunjuk sebuah tempat itu, sebuah makom daripada leluhurnya. Mereka untuk memperkuat dari timur sampai ke barat. Kalau begitu kejadian ini udah lama sekali kalau begitu ya Mas ya? Udah lama sekali. Itu mulai ini, Mas bisa membayangkan kan, sudah tahu dunia manusia hidup ya men ya. Kan negara Nusantara pernah dijajah negara asing ya. Itu udah mulai belum ketika itu? Sudah. Cuman orang itu bukan yang pertama. Itu bukan yang pertama. Cuman dari penjajah-penjajah itu, dia itu terdik tapi licik. Menunjuk orang-orang yang bisa dianggap daripada postur tubuhnya itu sama dengan orang-orang yang ada di sana. Seolah Tuhan Rasulullah itu ya. Dari fisiknya, tunjang mancung. Ya, begitulah. Ya, pokoknya mirip-mirip Tuhan Rasulullah seolah mengaku-ngaku gitu ya. Oke. Oh ini. Suatu saatnya pasti akan terbongkar juga. Ya, ini tujuan secara manusia dan secara gaib sudah saya terima, Mas, tadi. Tuh ini. Dampak dari perbuatan mereka mengadakan makom-makom palsu seperti itu. Ini buat sebenarnya ya,
dampaknya kalau nggak terbongkar sekarang ini, dampaknya apa di Nusantara buat Nusantara? Banyak kerugian. Entah itu daripada materi, daripada iman manusia yang sudah diselewengkan orang. Materi, orang-orang yang datang tempat-tempat itu juga ada yang mensodakohkan, menginfakkan hartanya, tapi belum sesuai. Kalau untuk menginfakkan, mensodakohkan, malah untuk membuat tempat supaya besar dan orang-orang yang berkunjung supaya berkunjung semakin banyak. Lebih baik kan harus diinfakkan, sedekahkan pada orang yang mampu, salah satunya anak yatim, ya janda yang sudah ditinggal suaminya. Jadi banyak merugikan masyarakat adanya itu, ternyata banyak yang ada itu sudah aku akhirnya malah digunakan bangun-bangun aneh-aneh itu ya. Dan juga ada yang masuk kantong sendiri. Karena gitu. Sudah banyak yang mensodakokan orang-orang itu semakin banyak. Untuk pembangunan hanya 10% maupun 15% saja. Oke. Terus itu kejadian ini tadi Mas bilang mulai zaman Belanda sudah dimulai itu adanya seperti itu. Nah akhir-akhir ini kok terbongkar, terkuak. Ini maaf ini banyak otomatis sampai perangkat desa, masyarakat desa, bahkan aparat-aparat hukum pun menyaksikan adanya pembongkaran makam-makam palsu itu. Berarti kan kepalsuan terbongkar sudah gitu kan. Nah, membongkar kepalsuan makam-makam palsu itu, maaf ini, boleh dicerita, adakah sesuatu maksud tujuan dan siapa yang bekerja secara gaib membongkar makam-makam palsu itu? Boleh cerita? Secara gaib memang ada dari golongan jin muslim maupun orang-orang yang pernah hidup terdahulu, yaitu golongan roh. Beliau bertugas lagi untuk ya setidaknya bangkitnya Nusantara, supaya ya nanti daripada penyelewengan yang manusia yang mereka sendiri itu dihapuskan satu demi satu. Banyak yang bertugas sebenarnya, tidak hanya membongkar orang-orang yang dianggap pernah hidup dan dikubur di situ, dan orang menyembah di situ, menginginkan keinginannya. Bangkitnya Nusantara itu salah satu contoh, yaitu terbongkarnya makam-makam palsu. Jadi boleh ku bilang terbongkarnya makam-makam palsu juga termasuk seluruh Nusantara bertugas kembali pembersihan untuk Nusantara begitu, dalam rangka menyiapkan Nusantara dunia begitu. Masya Allah. Jadi memang ini dunia mata manusia, kejadian-kejadian yang ditutupi kepalsuan yang lama tutup sekarang terbongkar semua. Semua akan tersingkap pada masanya juga. Toh ini kalau boleh diomongkan, kalau belum jangan diomongkan ya Mas ya. Tadi Mas mengatakan terbongkarnya daripada makam-makam palsu ini adalah ada jin muslim atau juga ada leluhur Nusantara yang tugas kembali, ya, sehingga ada orang yang berani atau tahu bahwa ini makam palsu. Kan mesti ada dorongan dari gaib itu. Nah, gaib yang bekerja itu, kalau boleh diomongkan cerita ya, kalau enggak jangan cerita ya. Atas perintah siapa mereka berbuat seperti itu? Ya. Ayo. Sedikit saja. Nah. Golongan yang diperintah itu atas perintah dari raja di alam gaib. Disebut namanya? Tidak boleh? Jangan. Cukup terkenal ya? Ya, sudah banyak yang mengetahui. Cuman dia hanya mereka sendiri. Mananya ada toko seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Jelas, aku juga pernah mendapat kabar suatu saat carut marut Nusantara ini akan dibuka semua oleh beliau. Kan gitu. Nah, dengan cara memperintahkan makhluk-makhluk tadi itu. Itu Mas Bagus. Golongan-golongan roh yang bertugas kembali. Itu juga ada yang tidak terima. Kenapa kamu bisa seperti itu? Kamu selewengkan seperti itu. Tidak sepatutnya kamu seperti itu. Sejarah saya begini kalau buat seperti itu gitu ya. Karena memang kenyataannya saya juga pernah mendengar bahwa kisah-kisah para waliullah, kisah-kisah para Nusantara banyak dibelokkan gitu selama ini ya. Banyak sekali. Sehingga kadang-kadang beliau itu sampai menanggung beban atas fitnah itu. Ya, betul. Ya karena beliau juga sibuk bertugas, bukan untuk mengabulkan doa-doa orang yang datang. Wali-wali itu bertugas kembali, ada aja orang datang minta tolong gini-gini, ya mana mungkin dilayani gitu kan. Malah beban buat beliau-beliau kan. Ya. Oke, terima kasih Mas Bagus.
Dari kejadian-kejadian makam-makam palsu yang ketahuan dan sekarang dibongkar, nah, mengenai sistem penemuannya sudah Mas ceritakan, yaitu dari bantuan iblis dengan terawang dan bisikan macam-macam sudah. Kemudian orang-orangnya sudah Mas ceritakan, tujuan cara manusia sudah Mas ceritakan, tujuan secara gaib sudah Mas ceritakan, dan ini pembersihan termasuk persiapan Nusantara ke dunia begitu kan? Semangat sekali saya. Semangat sekali, aku udah semangat. Mudah-mudahan semangat terus. Terus gini, sebelum kita berpisah, pesan apa yang bisa Mas Bagus sampaikan? Ini tentang dunia manusia nanti. Ceritakan, apa pesannya buat sampean? Dari sampean. Terbongkarnya daripada makam-makam palsu itu. Itu kan bisa jadi contoh daripada manusia. Jangan mempercayai sembarangan bahwa itu bisa dikatakan makam orang-orang terdahulu, makam orang-orang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu itu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Siap, bertugas bukan lagi. Untuk mengabulkan orang-orang yang datang. Lebih baik diperbaiki lagi daripada akidahnya. Mana boleh mendatangi tempat untuk mengabulkan keinginan-keinginan daripada manusia itu. Itu saja. Siap. Itu sudah cukup. Ya, oke. Terus itu untuk secara umum. Terus pesan Mas Bagus buat kami yang di sini, yang di tempat sini? Ya. Bercerita? Semangat lagi. Bangkitnya Nusantara. Sudah banyak daripada golongan gaib maupun golongan manusia yang bekerja. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bagus. Golongan manusia bekerja sudah ada, yaitu bukti banyak kasus-kasus yang besar terungkap semua itu kan dan bekerja. Dah, nanti panjang-panjang malah bingung saya. Diminum dulu, dihabiskan, saya bertugas lagi. Yap. Terima kasih atas terima kopinya. Kasih. Silakan beri bertugas. Salam buat teman-teman di sana, semangat. Terima kasih. Siap. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, efeknya hilang semua. Ada. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke dunia Mas Mehmet ini, yang bercerita mengenai sekarang banyak ditemukan makom-makom yang dipalsukan. Ternyata itu sangat besar dampaknya buat pribadi kita manusia ataupun buat Nusantara. Saya tidak langsung, tadi yang bisa saya tangkap adalah selama ini orang-orang yang menemukan makom-makom yang dianggap mereka itu sesuatu yang ada nilainya, itu ternyata mereka dibantu oleh golongan iblis lewat terawangan ataupun lewat ilham atau lewat mimpi segala. Ternyata iblis. Itu caranya. Kemudian tujuan cara manusia adalah orang-orang yang membuat makom-makom palsu ini ingin mengumumkan dirinya agar diakui keberadaannya di Nusantara ini, bahwa mereka termasuk orang-orang yang punya nasab atau sambungan dan berjasa buat Nusantara. Itu segi manusia. Tujuan iblis itu untuk menggoyahkan daripada akidah manusia. Kemudian sekarang terbongkar semua. Tujuannya ternyata adalah termasuk salah satu bentuk pembersihan di Nusantara dalam rangka Nusantara menjadi mercusuar dunia, minimal pembersihan secara akidah. Dan pesan dari Mas Bagus tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan diterima oleh pemirsa atau teman yang request mengenai keberadaan makom-makom palsu ini. Pemirsa, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah sudah menghendaki, bila Allah sudah menakdirkan, pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Karena bagi mutlak milik Allah, di sini banyak kekurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara, kita bersih-bersih, perbaiki diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa tayangan-tayangan kami memberi hikmah kepada kita semua Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.